Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Kim, kelas inspirasi menulis. Tema kali ini Kim ambil dari kanal Asmanadia, yaitu trik tulisan kita tembus di penerbit. Sebelum itu, silakan sukai dan subscribe kanal Kim agar Anda selalu mengikuti video-video yang lebih lanjut yang Kim unggah di kanal ini. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan beliau berikut ini. Kali ini kita akan membahas rahasia menembus penerbit. Jadi buat teman-teman yang selama ini memiliki karya, kemudian sudah mencoba mengirimkan ke penerbit atau mungkin ke media massa, tetapi belum mendapatkan jawaban yang seperti diharapkan, maka mudah-mudahan vlog kali ini bisa membantumu. Mungkin belum banyak yang mengetahui perjalanan seorang Asmanadia, kapan saya mulai menulis, kapan kemudian diterbitkan pertama kali di media massa, kapan kemudian buku pertama akhirnya diterbitkan. Jadi sebelum saya membahas rahasia menembus penerbit, saya ingin sedikit sharing nih tentang bagaimana sih sebetulnya perjalanan. Berapa lama waktu yang ditempuh sampai akhirnya seorang Asmanadia punya buku yang diterbitkan. Saya mulai menulis itu di usia SMA. Sebetulnya tulisan pertama diselesaikan ketika saya SMP kelas 2. Tapi mulai intens menulis di akhir SMA, kemudian mulai tingkat 1 dan tingkat 2. Waktu itu kuliah di Institut Pertanian Bogor di IPB. Dan dari suka menulis, dari hobi, akhirnya tergoda dengan iming-iming mengikuti lomba yang hadiahnya uang tunai. Dan saya waktu itu ingat banget bahwa hadiah pertama yang saya menangkan itu dari lomba menulis cerita pendek yang diselenggarakan Anida, itu secara nasional. Hadiahnya kalau nggak salah sekitar Rp250.000 gitu. Waktu itu berasa gede banget gitu. Dan dari situ ikut lomba lagi. Tapi Asmanadia baru punya buku yang diterbitkan di akhir tahun 90. Jadi tahun 99 buku pertama diterbitkan, duet dengan Bunda Helvitiana Rosa, kakak kandung saya. Dan seneng dong punya buku pertama gitu. Tapi ternyata ketika bukunya selesai cetak, kami bahagia tapi juga sedih karena bukunya jelek banget. Covernya jelek, kualitas kertasnya jelek, kemudian sinopsisnya juga pokoknya menyedihkan lah gitu. Mirip buku-buku yang dibagikan di kereta gitu, dan kita memegangnya juga gimana gitu ya. Dan dari situ saya akhirnya punya keinginan tidak hanya diterbitkan, tapi pengen punya buku yang sosoknya bagus. Untuk itu berarti saya harus memilih penerbit yang bagus. Alhamdulillah tahun 2000 buku pertama saya akhirnya diterbitkan oleh Syamil, duet dengan Bunda Helvitiana Rosa. Kemudian ada buku Aisyah Putri, serial oleh Syamil juga. Dan novel pertama diterbitkan oleh Mizan masih di tahun 2000. Seneng banget. Dan tahun 2000 itu ada sekitar 10 buku yang diterbitkan, mungkin 4 atau 5 diantaranya nulis duet. Jadi dengan Bunda Helvitiana Rosa, kemudian dengan Ayah Isa Alamsyah bikin cerita anak-anak, judulnya Olak Si Kualan. Dari situ senang punya buku, kemudian sempat mendapatkan penghargaan sebagai buku remaja terbaik Rembulan di Mata Ibu yang diterbitkan Mizan. Dan terkait novel pertama saya yang diterbitkan Mizan, ada kisah tersendiri di baliknya. Jadi novel yang diterbitkan Mizan waktu itu, novel pertama saya adalah dari cerita bersambung yang waktu itu memang happening banget di majalah Anida. Judulnya Serenade Biru Dinda. Tetapi ketika dikirimkan naskahnya, ketika mereka menerima naskah yang saya kirimkan, mereka mengatakan kami suka naskahnya, tapi karena cuma 35 halaman sebagai sebuah novel kurang tebal, jadi saya diminta untuk menuliskannya, menambah tulisan menjadi 100 halaman. Dan waktu yang diberikan hanya 2 pekan. Saya lagi hamil ternyata, jadi tidak tahu sedang hamil. Jadi menulis sampai mual-mual, tapi waktu itu tantangan ini saya terima karena tidak mudah untuk mendapatkan perhatian dari penerbit, apalagi penerbit besar. Kalau melihat perjalanan mulai SMP, SMA menulis, hampir 8 atau 9 atau 10 tahun kemudian baru punya buku yang diterbitkan, perjalanannya panjang. Jadi tawaran penerbit waktu itu tidak saya sia-siakan, dan alhamdulillah Serenade Biru Dinda menjadi salah satu novel Asmanadia terlaris dengan cetak ulang lebih dari 11 kali. Dan bahagia banget ketika melihat buku demi buku diterbitkan. Dan saya sempat mendapatkan penghargaan dari Mizan sebagai pengarang paling produktif waktu itu. Jadi buat saya, untuk teman-teman
yang saat ini memiliki karya tetapi belum dilirik atau belum bertemu dengan penerbit, jangan lupa, jangan putus asa, habiskan masa sebagaimana Asma mungkin menghabiskan dengan banyak menulis, sehingga ketika akhirnya bertemu dengan penerbit, kamu punya lebih dari satu naskah untuk kamu tawarkan. By the way, dari buku demi buku yang diterbitkan, saya kemudian mendapatkan kepercayaan untuk menjadi CEO penerbitan. Pihak pertama atau penerbit pertama yang saya pegang waktu itu adalah FBA Press. Jadi Fathahillah Bina Alfikri. Saya bekerja di rumah karena itu memang syarat yang diberikan oleh suami. Saya boleh bekerja apa saja tapi dari rumah. Nah, 3 tahun bekerja di FBA Press, kemudian menerbitkan juga karya teman-teman. Tahun 2003 saya undur diri dari FBA Press karena dipinang oleh Mizan untuk menangani anak perusahaan mereka yang namanya Lingkar Pena Publishing House. Nah, penerbit Lingkar Pena ini berdasarkan atau beranjak dari Forum Lingkar Pena. Jadi Forum Lingkar Pena ini organisasi kepenulisan salah satu terbesar di Indonesia dan didirikan oleh Mbak Helvitiana Rosa, Asma, dan beberapa teman lain. Dan dari Forum Lingkar Pena ini akhirnya karena melihat antusiasnya anggota Forum Lingkar Pena dari pihak Mizan, wah oke deh, kita bikinin penerbitnya dan minta saya untuk menjadi CEO. Sama, kerjanya juga dari rumah. Pengalaman selama di FBA Press, kemudian lanjut di Lingkar Pena Publishing House, dan tahun 2000, saya kira 5 tahun saya bekerja di Lingkar Pena Publishing House. Tahun 2008 saya mundur, resign dari Lingkar Pena Publishing House karena ada permintaan dari manajemen untuk bekerja di kantor. Padahal waktu itu sebetulnya Lingkar Pena baik-baik saja. Dan buku-buku Asma salah satu buku-buku yang terlaris yang kayaknya hampir setiap judul itu mengalami cetak ulang dan bestseller. Saya patah hati karena sudah begitu mencintai Lingkar Pena Publishing House, sempat traveling waktu itu, diundang mengisi workshop menulis di Hong Kong ya oleh teman-teman buruh migran. Dari situ saya jalan ke Beijing. Dari perjalanan itu dapat ide 2. Yang pertama dapat ide untuk menulis buku Jilbab Traveler. Kemudian yang kedua saya dapat ide untuk menulis Assalamualaikum Beijing. Dari satu kisah yang pernah curhatan pembaca yang kemudian digabung dengan salah satu legenda di Cina, ya tepatnya di Yunan. Jadi dari sana saya pulang, Ayah Isa Alamsyah, suami saya terus bilang, kenapa Bunda nggak bikin penerbitan sendiri? Akhirnya tahun 2008 saya bikin penerbitan sendiri, namanya Asma Nadia Publishing House. Dan Asma Nadia Publishing House ini seperti juga Lingkar Pena Publishing House, seperti juga FBA Press waktu itu juga menerbitkan karya teman-teman penulis. Kesimpulannya, dari perjalanan saya sebagai penulis, kemudian mendapatkan pengalaman menjadi CEO penerbitan, 3 penerbit, FBA Press, Lingkar Pena Publishing House, kemudian Asma Nadia Publishing House, saya mendapatkan lebih banyak bekal terkait dunia penerbitan. Dan itu yang ingin saya sharing kali ini, agar teman-teman yang selama ini penasaran bagaimana bisa menembus penerbit, apa saja yang harus diperhatikan oleh penulis untuk bisa menembus penerbit, mudah-mudahan bisa mendapatkan jawabannya. Lanjut. Terkait menembus penerbit, terkait mengirimkan karya, teman-teman penulis pemula biasanya suka punya keraguan. Jadi udah ketar-ketir duluan. Bener nggak sih karya mereka bisa diterbitkan kalau mereka sama sekali belum punya nama? Nah, belum lama ini Asma wawancara dalam acara Belajar dari Bintang yang diselenggarakan oleh KBM App, jadi aplikasi KBM atau KBM App yang bisa diunduh di Google Play Store. Nah, saya mewawancarai Mas Syahrudin yang beliau merupakan kepala redaksi dan promosi buku Republika atau penerbit Republika. Saya tanyakan langsung, bener nggak sih kalau penulis belum punya nama nih nggak bisa diterbitkan? Dan jawaban beliau waktu itu adalah enggak kok gitu. Terlepas bahwa mereka senang mendapatkan karya dari penulis-penulis yang sudah punya nama, mereka akan sangat senang menampung naskah-naskah berkualitas. Jadi, yang pertama diperhatikan adalah naskahmu harus bagus, naskahmu harus berkualitas. Itu dulu. Kemudian yang kedua, untuk menembus penerbit, untuk mendapatkan perhatian penerbit, seringkali naskah yang bagus ini terlewat. Kenapa terlewat? Karena si penulisnya luput memperhatikan 3 hal. Jadi ketika teman-teman membuat suatu karya, ketika teman-teman ingin mengirimkannya ke penerbit, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah perhatikan teman-teman sudah memilih judul terbaik bagi naskah teman-teman sekalian. Karena judul ini
baik redaksi penerbitan maupun media massa akan sangat memperhatikan judul. Jadi judul ini adalah gerbang pertama untuk membuat penerbit atau media massa melirik naskah. Yang kedua, perhatikan opening. Jadi opening yang menarik. Jadi kalau buat saya, taruh bagian yang menarik dari novelmu atau dari kumpulan cerpenmu atau dari kumpulan artikelmu di paling awal. Jadi bagian paling awal atau opening itu harus menjadi amat sangat menarik. Karena opening atau pembukaan adalah bagian kedua yang dilihat oleh seorang redaksi di penerbitan. Jadi mereka akan melihat judul, itu yang pertama. Mereka akan melihat opening, itu yang kedua. Dan yang ketiga, biasanya pihak penerbitan nggak langsung membaca naskah sampai selesai. Jadi ketika mereka melihat judul, tertarik dengan judul mendorong mereka untuk melihat opening. Kemudian mereka baca 2-3 paragraf, mereka lengkap-lengkap, baca lagi bab lain. Dan setelah itu yang mereka baca adalah bagian ending. Dan karena itu, jangan lupa perhatikan teman-teman membuat ending yang terbaik, ending yang bagus, kalimat penutup yang bagus di buku teman-teman. Ada lagi nggak cara selain itu gitu ya? Selain mengirimkan buku ke penerbit konvensional, ada nggak cara lain untuk diterbitkan, untuk menarik perhatian? Ada. Poin ketiga adalah kamu mengikuti lomba-lomba kepenulisan. Alasannya, biasanya lomba-lomba kepenulisan ini, apalagi kalau lomba menulis novel, biasanya diselenggarakan oleh pihak-pihak yang sudah bekerja sama dengan sebuah penerbit atau mereka sendiri siap untuk menerbitkan. Jadi ketika kamu mengikuti lomba, kemudian kamu mendapatkan juara, menjadi pemenang, ini ada dua hal. Yang pertama, naskahmu bisa langsung diterbitkan oleh penyelenggara. Yang kedua, jikapun naskahmu yang menang tidak diterbitkan oleh penyelenggara, jangan berkecil hati. Karena biasanya naskah-naskah pemenang di ajang lomba memiliki daya tarik tersendiri bagi penerbit untuk menerbitkannya. Jadi ketika kamu mengirimkan karya tersebut ke penerbit, jelaskan baik di badan email atau di surat yang disertakan ketika kamu mengirimkan naskah hard copy-nya ke penerbit bahwa naskah yang kamu kirimkan adalah naskah yang telah memenangkan lomba ini dan ini dan ini. Jadi ini akan menjadi kekuatan tersendiri. Di luar itu, apakah ada lagi cara lain untuk menembus penerbit? Ada. Sebetulnya teman-teman yang berada di era ini memiliki keberuntungan lebih dibandingkan Asma, dibandingkan penulis-penulis lain yang sudah memulai lebih dulu. Karena zaman dulu belum ada aplikasi, termasuk aplikasi kepenulisan. Sementara saat ini bertabur aplikasi kepenulisan yang tidak hanya memberikan penghasilan lebih kepada teman-teman yang naskahnya mendapatkan viewers terbanyak, namun juga memberikan kamu daya tarik yang lain bahwa naskah yang sudah dibaca oleh begitu banyak viewers biasanya dengan mudah, bahkan tidak perlu kamu kirimkan ke penerbit, bisa jadi kamu yang diuber oleh penerbit dan ditawari untuk menerbitkan naskah tersebut versi cetaknya di penerbit itu. Cara lainnya untuk mendapatkan perhatian penerbit adalah buat sebuah tulisan viral, baik di grup kepenulisan seperti komunitas bisa menulis di Facebook, baik di aplikasi, pastikan naskah tersebut viral. Biasanya naskah-naskah yang viral tidak hanya menarik perhatian penerbit untuk menerbitkan bukunya, tetapi bahkan dari produser film. Memiliki karya yang diterbitkan oleh penerbit mayor tentu saja merupakan impian setiap penulis. Dan karena itu, sebelum nanti teman-teman mengirimkan karya, mudah-mudahan beberapa hal yang Asma sampaikan tadi bisa diperhatikan, bisa dipersiapkan. Sebagian penulis mungkin ada yang menganggap, udahlah, kirimkan saja naskah selama dia berkualitas. Tidak usah pedulikan judul, tidak usah pedulikan opening, tidak usah pedulikan ending, dan lain-lain. Tetapi sebenarnya ini merupakan strategi lain yang memperkuat. Sebab naskah yang bagus itu kecuali memiliki judul yang bagus, opening yang bagus, ending yang bagus, seringkali luput dari kacamata penerbit ketika mereka melakukan seleksi pertama naskahnya. Baik, buat teman-teman semua, mudah-mudahan beberapa tips rahasia menembus penerbit tadi bermanfaat sehingga teman-teman bisa terbantu ketika mengirimkan karya berkualitas, memiliki judul, opening, dan ending yang menarik ya, atau naskah tersebut viral, atau naskah tersebut hits ya di aplikasi atau memenangkan lomba, sehingga ketika teman-teman mengirimkan karya, pastikan insya Allah bismillah
karya tersebut adalah karya yang mustahil ditolak oleh penerbit.